guys, jumpa lagi dengan aku. Hari ini kita bakal bahas konsep dasar SQL. Apa sih itu SQL? SQL ya singkatan dari Structured Query Language, yang mana tujuannya adalah bahasa yang kita gunakan untuk berbicara, untuk meretrieve data atau mengambil data dari tabel-tabel yang ada dalam database. Ya simpelnya adalah seperti ketika kemarin teman-teman belajar menggunakan Excel atau Google Sheet, kita punya function yang bernama XLOOKUP, yang mana kita mengambil satu uh, dari satu key ke key lain, mencocokkan, kemudian bisa mengambil data di tabel sebelah. Itu salah satu kegunaan dari SQL. Tapi SQL digunakan pada saat datanya sangat banyak, yaitu ya sudah tidak mungkin disimpan di Excel. Jadi sebelum kita masuk nih ke function-function yang rumit seperti select, from where, kemudian group by, kemudian ada having, kemudian ada banyak function lainnya, kita belajar dulu ada beberapa tipe relasi antar table dalam basis data. Salah satunya adalah relasi one to many, yang mana relasi antara satu per key kemudian terikat kepada banyak subjek lainnya. Ada juga yang mana one to one, dan kemudian ada many to many. Penjelasan lebih gampangnya sih mudah dimengerti apabila kita menggambarkannya dalam grafik, mungkin ya, dalam gambar visual. Jadi dibagi tiga. Yang pertama itu ada one to one, kemudian ada one to many, terakhir ada many to many. Apa sih perbedaannya? Aku udah nyiapin ini ya sebenarnya, ya, gambaran simple supaya kita mudah mengerti ya. Anggaplah di sini ini entity A adalah objeknya, misalnya saya atau namaku Tin Afif, atau person, nama tabel person. Kita punya dua tabel person, kemudian ada tabel KTP. Nah, saat one to one, ini example one to one. Nah, one to one itu adalah contohnya seperti ini. Setiap orang hanya memiliki satu KTP ID, tidak ada orang lain yang memiliki nomor KTP yang sama. Atau ketika kita kuliah, setiap kita masuk kuliah nih, kita disuruh ngafalin kan NPM atau nomor induk mahasiswa, NIM, nomor induk mahasiswa, yang berarti aku di dalam database disimpan sebagai nomor induk mahasiswa sekian. Tidak ada orang lain yang memiliki nomor induk mahasiswa yang sama, tapi dengan nama orang lain. Contoh, namaku Fidan Afif, 1804 1060 147 misalnya. Maka kalau misalnya kita nyari dengan NIM tersebut, tidak mungkin muncul nama orang lain, dan pasti itu adalah aku. Jadi itu adalah one to one. Satu entitas hanya memiliki satu karakter subjek lainnya. Nah, bagaimana dengan one to many? Jadi contoh one to many adalah bisa saja nih satu orang, aku nih sebagai penulis, menulis banyak buku. Jadi bisa aja aku mengeluarkan buku A, buku B, buku C, dan buku D, dan sebagainya gitu. Itu adalah contoh dari relasi one to many. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman punya temen nih yang playboy, cowok punya 4 cewek, ya itu adalah relasi one to many. Itu relasi paling sering lah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hubungan yang tadi, tapi maksudku adalah dalam database sangat banyak digunakan one to many. Oke, terus gimana nih relasi many to many? Relasi many to many itu, misalnya kita balik nih ke contoh mahasiswa tadi. Ini contoh yang cukup sering kita dapat di internet ya. Kalau misalnya teman-teman pergi ke nyari di internet, itu pasti banyak sih yang kalian bakal nemuin contoh ini, yaitu many to many. Ketika mahasiswa ID itu adalah NIP-nya, NIM-nya, nomor induk mahasiswa. Kemudian dia punya mata kuliah nih, dia ngambil mata kuliah apa aja gitu di kampus. Nah, udah pasti si mata kuliah, aku nih sebagai mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian mata kuliah yang sama juga diambil oleh banyak mahasiswa. Ya, jadi misalnya aku mengambil matematika, MK matematik atau kalkulus gitu, atau MK pemrograman dasar. Tapi MK pemrograman dasar juga diambil oleh banyak mahasiswa lainnya. Nah, jadi itu adalah relasi many to many. Dan biasanya kalau dalam IRD kita menggambarkan many to many itu seperti ini ya. Kita menggunakan
menggunakan gambaran garis seperti ini. Nah, jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi apa sih kegunaan dari tahu tipe relasi? Ya itu akan berguna nanti ketika teman-teman mau ngelakuin query nih. Kita tahu nih bagaimana sifat data kita bisa mempelajari tabel kita. Nanti ketika teman-teman belajar join itu akan sangat berguna sih. Tapi nanti kita bakal lihat minggu depan, kita bakal jumpa gimana sih cara kita setup sebuah database untuk kita bisa langsung melakukan query. Kita minggu depan bakal belajar cara setup sambilan belajar function-function dasar. See you next time.